Apakah termasuk ghibah membicarakan atau mendiskusikan sesuatu fakta tentang seseorang pada pagi hari saat kita puasa dengan tujuan mencari solusi agar terjadi perbaikan pada suatu hal yang kurang baik pada orang tersebut? Nah, iya, berkaitan dengan ghibah ini jamaah. Apa sih ghibah itu? Tadi udah yang bertanya tahu sebenarnya dengan definisi ghibah. Rasulullah SAW mengatakan yang disebut dengan ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan, membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Itu disebut ghibah, saudaramu, sesama muslim. Kalau yang kau bicarakan itu fakta, maka ini masuk ghibah. Kalau yang dibicarakan itu dusta, maka itu fitnah. Terus sekarang contoh tadi itu masuk ghibah enggak? Ternyata jamaah ada ghibah yang diperbolehkan karena tujuan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babun ma yubahu minal ghibah. Bab tentang ghibah yang diperbolehkan. Hukum asalnya ghibah nggak boleh. Tapi ada ghibah yang dikecualikan. Beliau mengatakan, "I'lam annal ghibah tubahu li gharadin sahihin syar'i." Ketahuilah bahwa ghibah itu diperbolehkan karena tujuan yang benar yang sesuai dengan syariat. Yang mana nggak mungkin tujuan ini bisa diraih kecuali dengan ghibah, dengan menceritakan keburukan orang tersebut. Ada 6 sebab yang disebutkan. Al-qathu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Yang pertama adalah mutadallim, orang yang dizalimi. Dia dizalimi, maka dia perlu menceritakan kejahatan orang yang menzalimin dia kepada orang lain yang mungkin bisa bantu dia. Aku ini dizalimin kayak gini, kayak gini. Dia mencari solusi. Maka ini tujuan yang diperbolehkan. Jadi dia menceritakan kezaliman orang untuk mendapatkan bantuan, untuk mencari solusi. Yang kedua, mu'arrifin. Mu'arrif itu sekedar mendefinisikan, menceritakan tentang orang. Umpamanya kita ngomong, ada salam antum dari fulan. Dari umpamanya namanya, kita sebut namanya dia Suwito. Antum dapat salam dari Suwito. Suwito yang mana ya? Ada kawan antum dulu, waktu SMA katanya. Suwito, antum gak ingat. Akhirnya itu loh, yang pincang. Oh iya ya, anak ingat. Ketika dia mengatakan yang pincang, tujuan ini bukan untuk menyebutkan kejelekan. Enggak. Tujuannya hanya menjelaskan, ngasih tahu yang itu loh. Maka itu diperbolehkan. Kalau memang udah dijelasin dengan yang lain, nggak ada tahu dia. Tapi ada orang punya kekurangan-kekurangan, sehingga orang itu jadi faham. Yang ketiga, wa muhadzirin. Untuk mewanti-wanti orang. Hati-hati sama fulan. Fulan ini penipu. Ana sudah tertipu sama fulan, dia pinjam uang sama ana untuk dagang, untuk ini tuh nggak bayar. Dan kalau diminta nggak bayar-bayar. Hati-hati, ana sekedar memberitahu, jangan sampai antum juga tertipu dengan ya manisnya dia, ketawanya dia. Ana ini pernah ketipu orang jemaah. Subhanallah ya. Ada orang datang ke kantor, dia datang menceritakan ibunya, dia seakan-akan kenal ana. Ini itu waktu di Medina macam-macam lah. Akhirnya dia nyeritakan kesusahan ibunya. Ini ada ustadz di dalam kantor ana itu, tahu-tahu mereka keluar. Setelah itu dia minta bantuan, ana bantu. Ana udah nggak enak perasaan ana. Selesai orang itu pergi, ustadz itu datang. Ustadz, fulan ngapain ustadz? Katanya ini ana ceritakan, ya Allah ustadz, ana sudah pernah ketipu sama fulan. Ya Allah, antum sudah pernah ketipu sama fulan, kok nggak ngasih tahu? Setelah kejadian baru ngasih tahu. Maka muhadzir boleh.
Jangan berteman dengan fulan, fulan itu penipu. Jangan berteman dengan fulan, fulan itu narkoba. Jangan berteman dengan fulan, fulan itu memiliki pemikiran yang menyimpang dan menyeleneh. Itu boleh. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan. Ada orang yang berbuat dosa terang-terangan, berbuat kefasikan terang-terangan. Dosa besar di depan televisi, dia bikin video, dia tunjukkan diri dia dan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan terang-terangan, ini ghibah yang diperbolehkan. Memang orang ini menunjukkan kesalahannya, bukan menyembunyikan kemudian kita bongkar. Lah, dia memang terang-terangan. Maka boleh mengomongin tentang orang ini. Karena dia nggak ada kehormatan buat dia lagi. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Boleh. Minta fatwa, dia ngomong, Ustadz, suami ana seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa hukumnya? Nah, itu minta fatwa. Bukan menceritakan kejelekan suami sekedar untuk menyenangkan hati, enggak. Dia ingin minta jawaban. Kemudian yang keenam adalah meminta pertolongan dalam merubah sebuah kemungkaran. Mamanya di sana ada fulan yang bikin homer. Kita laporkan nih. Pak, di tempat sana tuh kayaknya mereka sedang bikin homer. Itu rumah itu sepertinya dibikin untuk pelacuran. Itu boleh. Itu ghibah yang diperbolehkan. Jadi kalau tadi pertanyaan itu, ketika di pagi hari menceritakan kejelekannya fulana dalam rangka mencari solusi dan benar-benar niatnya dan Allah tahu, diceritakan untuk apa? Tafadhal. Antara engkau sama Allah nanti. Apakah itu termasuk ghibah yang diperbolehkan atau enggak? Karena ada tujuan dan niat jemaah. Bukan sekedar luarnya. Luarnya seakan-akan mencari solusi. Padahal niat dia untuk menceritakan kejelekan fulan. Maka itu penting untuk menjadi perhatian. Barakallahu fiik.